Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminah, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan nomor peserta PPG 201901035395 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan layanan konseling individual dengan teknik kontrak perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi juga, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sudah sarapan belum? Kabar baik, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu sampaikan kepada Ananda bahwa mau bergabung di Jimit kita hari ini dan mau memenuhi undangan yang sudah Ibu sampaikan ya. Besok kita ketemu di Jimit gitu kan, Ibu sampaikan kepada Ananda, akhirnya Ananda mau datang dan tepat waktu. Ibu ucapkan Ya, sekali Bu. lagi terima kasih ya. Ya, Bu. Oh ya, Ananda ini kelas 93 kan? Iya, Bu. Iya, yang wali kelasnya Ibu HR. Ya. Kalau boleh tahu, Ananda tinggal di mana? Di Huta Lombang, Bu. Huta Lombang. Berarti kalau di Huta Lombang itu dekat sekolah ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya dekat sekolah. Nah, tadi kita sebelum Zoom ini apa kegiatannya? Tadi belajar, Bu. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Berarti belajar dengan wali kelasnya ya? Ya, Bu. Ya. Ananda tahu nggak kenapa Ibu meminta biar bertemu di Jimit ini? Gak tahu, Bu.
Cuma saya masuk aja pas ibu ngirim linknya. Oh, begitu ya. Nah, sebenarnya beberapa hari yang lalu wali kelasnya menyampaikan ke ibu, katanya akhir-akhir ini Ananda itu kurang disiplin gitu kan. Nah, jadi sekarang ibu ingin tahu atau ingin ngobrol-ngobrol aja dengan Ananda, kenapa kok wali kelasnya menyampaikan kenapa Ananda itu kurang disiplin gitu. Nah, jadi gini, pertemuan kita ini namanya konseling ya, konseling individual. Kemudian, tapi sebelumnya Ananda sudah pernah belum melakukan atau melaksanakan konseling? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Nah, jadi di sini Ibu akan sampaikan konseling itu adalah pemberian bantuan ya dari konselor kepada konseli. Jadi di sini konselornya Ibu, konselinya adalah Ananda kan. Nah, peran konselor atau peran Ibu di sini mendampingi Ananda nanti untuk menemukan solusi-solusi kepada masalah yang dialaminya, seperti tadi yang kurang disiplin tadi kan. Oh, gitu ya, Bu. Ya, jadi di sini Ibu lihat Ananda masih ada keraguan-keraguan ya di dalam menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, begini Ananda, di dalam BK itu atau bimbingan dan konseling itu kan guru BK-nya itu ada kode etik ya. Ada juga di situ banyak ajas-ajas yang perlu diperhatikan ya atau ditaati. Nah, kalau di dalam konseling ini ada nih beberapa ajas juga, tapi di sini Ibu akan menyampaikan 3 ajas ya. Nah, yang pertama yaitu ajas kesukarelaan. Ya, di dalam konseling ini ada namanya ajas kesukarelaan. Itu bahwasanya Ananda datang menemui Ibu secara virtual ini ya, secara langsung, tidak ada paksaan atau atas memang dasar kesukarelaan ya untuk memenuhi undangan ini. Kemudian yang kedua itu ada namanya ajas keterbukaan. Di sini nanti Ibu berharap Ananda secara terbuka menceritakan masalah-masalah yang dialami, kemudian Ibu juga secara terbuka mendengarkan nanti apa yang Ananda sampaikan. Kemudian kemudian yang ketiga itu ada namanya ajas kerahasiaan. Nah, kalau rahasia itu berarti tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Nah, di sini Ibu menjamin kerahasiaan apapun nanti yang akan Ananda sampaikan ke Ibu tidak akan menyebar kepada siapapun. Jadi aman, tidak akan bocor gitu ya. Ya. Baik, Bu. Jadi begitulah kira-kira Ananda. Jadi bagaimana selanjutnya, apa Ananda sudah paham dengan penjelasan Ibu? Berarti apa yang nanti saya sampaikan kepada Ibu tidak akan sampai kepada siapapun kan, Bu? Iya, kan Ibu tadi sudah sampaikan ada itu ajas kerahasiaan, jadi aman ya. Apapun nanti yang Anda sampaikan itu tidak akan Ibu sampaikan kepada siapapun. Kemudian di sini juga Ibu berharap ya nanti Anda berperan aktif dalam mengemukakan apapun yang sedang kamu hadapi secara jujur ya. Kemudian Ibu juga berharap nanti bisa menemukan solusi-solusi kepada masalah yang dihadapi, yaitu yang kurang disiplin tadi. Oh, jadi itu ya, Bu. Iya. Saya akan berusaha aktif, Bu, dalam konseling ini. Iya, bagus ya. Ibu senang nih, berarti Ananda sudah paham ya. Selanjutnya juga dalam konseling ini Ibu juga berharap nanti jangan di-off-kan kameranya. Ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu ingin tahu nih, kok kenapa ya wali kelasnya menyampaikan ke Ibu katanya Ananda itu kurang disiplin. Nah, kira-kira kurang disiplin itu seperti apa yang dimaksudnya? Coba dulu jelaskan. Jadi sebenarnya, Bu, saya tidak datang sekolah tanpa keterangan itu, Bu, karena saya terlambat bangun, Bu. Jadi saya malas datang sekolah. Oh, berarti Ibu paham ini. Berarti wali kelasnya menyampaikan ke Ibu, ya, ia memang tidak datang ke sekolah tanpa ada keterangan. Berarti ya seperti yang Ananda bilang tadi kan? Ya, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi kurang disiplinnya? Sering terlambat. Iya, sering terlambat.
Itu karena setiap pagi saya membantu nenek saya dulu dulu Bu. Soalnya nenek saya jualan Bu. Kemudian saya juga terlambat bangun Bu karena tidur yang terlalu malam Bu. Oh, begitu. Berarti eh, membantu nenek. Nah, kemudian kesiangan bangunnya karena lama-lama itu tidurnya tadi ya. Ya Bu. Terus eh, apa lagi? Katanya wali kelasnya juga mengatakan bahwa Ananda akhir-akhir ini juga sering keluar masuk kelas. Itu kenapa? Keluar masuk kelas karena saya bosan di kelas Bu. Bawaannya ngantuk Bu. Oh, ngantuk karena tidur terlalu larut malam itu ya. Ya Bu. Iya. Kemudian ada lagi? Meninggalkan jam pelajaran Bu. Karena nggak Oh, semangat belajar Bu. cabut berarti ya. Ya Bu. Oh iya. Banyak juga ya perilaku kurang disiplinnya. Eh, Ibu juga pernah mendengar Ananda itu pernah juga merokok, merokok di lingkungan sekolah itu. Itu kenapa itu? Ngerokok di lingkungan sekolah karena diajak teman Bu. Oh, karena ajakan ya. Ya, Ibu pahamin nih. Kemudian memakai atribut yang tidak sesuai. Itu kenapa? Itu Kok karena bisa? saya lupa Bu. Oh, lupa mencek jadwal atau roster hari ini gitu. Jadi lupa memakai seragam apa gitu ya. Ya Bu. Mengakibatkan terlambat bangun, jadi malas sekolah gitu kan. Kemudian kalaupun datang ke sekolah jadi terlambat gitu ya. Ya seperti itu Bu. Nah, di sini kira-kira ada tidak faktor lain kenapa bisa seperti itu? Ya Bu. Kalau Apa? malam saya masih pakai HP untuk main game Bu. Makanya saya tidurnya lama-lama sampai jam 1 gitu Bu. Oh, berarti jadi Ananda itu suka begadang malam sampai malam gitu, main HP atau main game gitu ya. Kenapa bisa kok sampai selarut malam gitu? Karena seru aja Bu. Kalau main game itu bisa ngilangin suntuk juga Bu. Oh, berarti karena suntuk gitu ya. Ya Bu. Kalau seperti itu, pernah tidak Ananda itu berusaha ya sebelum tidur jangan dulu main HP gitu ataupun kalau main HP jangan sampai larut-larut malam gitu. Ya kadang-kadang sih Bu. Itu Kadang-kadang. kalau pakainya habis. Oh, Itu berarti kalau paketnya habis baru tidak memegang HP gitu ya. ya Bu. Oh, seperti itu. Ibu pahami nih. Kemudian kalau sudah seperti itu menurut Ananda apa dampak yang timbul ya? Kalau misalnya Ananda itu tidak bisa mengendalikan diri seperti itu. Apa Ya dampak? ya beginilah Bu. Jadi sering terlambat dan belajar pun kurang semangat Bu. Oh iya. Ya memang seperti itu kan ada dampaknya. Kemudian tadi Ananda juga bilang kan tidurnya lama-lama gitu ya sampai larut malam. Kalau misalnya tidurnya lama-lama seperti itu, apa orang tuanya itu tidak marah gitu? Marah Bu. Oh marah gitu ya, cuma diabaikan saja gitu. Ya Bu. Oh iya. Nah saat meninggalkan jam pelajaran, kira-kira masih ingat tidak pelajaran apa saja yang ditinggalkan? Kalau nggak salah pelajaran bahasa Inggris sama matematika Bu. Banyak juga ya berarti ya. Itu kira-kira berapa kali yang ditinggalkan itu? Saya ingat-ingat dulu ya Bu. Kalau nggak salah 3 kali Bu. 3 kali, banyak juga ya. Nah, Ya di Bu. sini dari penjelasan Anda tadi, pantaslah kenapa wali kelasnya itu menyampaikan ke ibu dan ingin dibantu gitu kan, dibantu guru BK untuk mengubah perilaku kurang disiplin tadi ya. Nah, ketika dikasih tahu wali kelas itu katanya Ananda juga sudah ditegur gitu kan, sudah pernah dinasehati juga. Tapi kok belum ada perubahan padahal sudah dinasihati atau ditegur gitu. Itu kenapa gitu? Ya memang susah lah Bu. Disuruh berubah mana bisa langsung berubah Bu. Saya juga bingung. Oh, bingung ya.
Nah gini, tadi juga kita ada bahas bahwa Ananda juga pernah tidak datang ke sekolah ya, dan meninggalkan jam pelajaran. Jadi pelajarannya tertinggal gitu kan. Jadi ada tugasnya yang tertinggal juga. Tadi kan Anda sudah menyampaikan mata pelajarannya, kemudian karena keluar masuk kelas, karena cabut juga, jadi pelajaran banyak yang tertinggal. Jadi di sini Ibu berharap nanti Ananda juga harus lebih bekerja keras lagi ya, karena tugas itu kan tagihan. Nah, kita anggap aja tagihannya itu seperti utang, karena utang itu memang wajib dibayar. Gitu Ya Bu, kan? saya akan berusaha mengejar ketinggalan saya Bu. Ya, bagus. Di sini Ibu akan membuat sebuah tulisan ya, yang namanya kontrak perilaku, yang nantinya Ibu kirim ke WA-nya. Sebelumnya Ibu tunjukkan dulu ya seperti apa kontraknya. Saya screen dulu biar jelas. Sudah jelas kan? Sudah Bu. Ini ke besarannya, kecilin dulu. Ini coba baca di layarnya. Di sini ada kontrak tingkah laku ya. Di sini nanti saya berarti buat namanya ya, pada tanggal, berarti tanggal hari ini tanggal 5 ya, 5 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal berikut ini. Ini adalah gambaran yang Ibu sampaikan tadi ya. Ya, perilaku yang kurang disiplinnya. Ini yang pertama, rajin datang ke sekolah. Kedua, tidak terlambat. 3, tidak keluar masuk kelas. 4, tidak meninggalkan jam pelajaran atau cabut. 5, tidak merokok di lingkungan sekolah. 6, memakai atribut yang sesuai. Ya, ini adalah gambarannya. Kemudian di sini tadi Ibu sampaikan kan, konselor. Nah, di sini konselor adalah Ibu, konselinya adalah Ananda. Ya, buat di sini nama dan tanda tangan. Kemudian usaha yang dikatakan berhasil jika. Nah, tadi kita juga sudah membahas bagaimana usahanya yang akan dilakukan atau dilaksanakan tadi. Nah, di sini disampaikan di poin-poin ini, ya. Ya Bu. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, kira-kira ini apa? Kalau misalnya Ananda bisa melakukan aksi-aksi tadi atau usaha-usaha tadi, kira-kira Ananda itu mau apa? Ibu akan kasih hadiah. Apa kira-kira? Nggak tahu Bu, terserah Ibu saja. Oh, terserah Ibu ya. Nah, di sini Ibu nanti akan memberikan seperangkat alat tulis. Mau? Mau Bu. Mau ya. Nah, bila belum berhasil dikarenakan hal apa? Nah, di sini misalnya kalau belum berhasil melaksanakan usaha-usaha yang disampaikan tadi, itu karena hal apa? Nah, sampaikan di sini, tulis di sini ya, alasan-alasannya. Kemudian kontrak ini akan berakhir setelah ditandatangani. Kira-kira kontraknya ini berapa lama? Berapa lama kira-kira Ananda bisa melaksanakan usaha-usaha atau mengubah perilaku yang kurang disiplin tadi? Kira-kira berapa lama? Mungkin 2 minggu. 2 minggu. Ya, yakin 2 minggu ya? Ya Bu. Nah, buat di sini nanti berarti berakhirnya pada tanggal 2 minggu yang akan datang, ya. Ya Bu. Nah, kemudian ditandatangani konselor lagi dan konseli. Nah, di sini Ibu berharap nanti setelah ini kan Ibu kirim linknya
ke WA-nya kan, kemudian kalau mau diketikkan juga nggak apa-apa, tulis tangan juga nggak apa-apa ya. Setelah ditandatangani, besok saatnya luring kan pertemuan. Nah, silahkan kasih ke ibu, kemudian ibu akan tanda tangan dan ibu simpan. Ya, Bu. Nah, ya. Selanjutnya, nanti pada pelaksanaannya itu kan yang dinamakan pelaksanaan pasti ada hambatan ya. Apabila nanti Ananda itu menemukan hambatan-hambatan untuk melaksanakan usaha-usaha tadi, langsung beritahu ibu ya. Ya, Bu. Saya Misalnya, akan ya beritahu ibu. Misalnya kan sudah berusaha nih tidur cepat-cepat, ya tadi ternyata bangunnya tetap kesiangan gitu kan. Nah, Ya. kasih tahu ibu. Nah, begini, aduh ibu, saya masih belum bisa nih bangun cepat-cepat gitu kan. Nah, kemudian kan tadi kan apa ya? Jika ada hambatan-hambatan tadi, jangan sungkan menyampaikan ke ibu. Kita tetap melakukan komunikasi yang intens gitu kan. Ya, Bu. Alur kegiatan kita ini paham kan? Paham, Bu. Ya, setelah ini segera kamu buat kontrak tingkah lakunya. Setelah itu kasih ke ibu, atau besok saat masuk ke sekolah kasih ke ibu biar ibu tanda tangani kan, bahwasannya kita sepakat akan melakukan rencana usaha yang akan diselesaikan. Yang terpenting itu jaga kesehatan ya, itu yang utama. Ibu yakin Ananda pasti bisa melakukannya karena ibu tahu Ananda adalah siswa yang cerdas ya. Ya, Bu. Masih ada hal lain yang ingin Ananda sampaikan? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu sampaikan kepada Ananda yang telah mengikuti kegiatan layanan konseling kita ini dengan aktif. Bagaimana perasaannya nih setelah kita melaksanakan konseling? Lega, Bu. Lega ya, lega sudah tahu usaha-usaha apa yang akan dilakukan gitu kan. Ya, Bu. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini atau konseling kita, Ibu ingatkan lagi sekali lagi ya, 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi dan membicarakan tindak lanjutnya, dan nanti Ibu kirimkan link instrumen evaluasi hasil dan kepuasan konseling ya, ada nanti linknya, Ibu kirimkan ke WA. Ya, Bu. Pengisinya iya. Sebelum kita mengakhiri konseling kita, ada baiknya tadi kita memulainya dengan doa kan, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang telah meluangkan waktunya ya, yang mau bertemu dengan Ibu. Ibu mengucapkan minta maaf kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.